Hai sahabat-sahabat di dunia digital, sebelum kita memulai, bagi yang belum berlangganan channel ini, silakan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol like agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video baru yang bermanfaat. Dalam video ini, kami akan mengulas salah satu materi sejarah, yaitu tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal waktu dan tempat asalnya. Pertama, sarjana-sarjana Barat yang kebanyakan dari negeri Belanda mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Kepulauan Indonesia berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah. Kedua, Husin Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia, atau sekarang disebut Iran. Ketiga, Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab atau Mesir. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian mengingat letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yakni Selat Malaka. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275, atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nanggroe Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan kurang lebih pada tahun 1496 Masehi. Sesuai namanya, kerajaan ini terletak di wilayah Aceh dan sultan yang paling terkenal dari kesultanan ini adalah Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau antara lain adalah Kerajaan Kampar, Indragiri, dan Siak. Sejak Kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahan bahkan runtuh sekitar abad ke-14, mulailah proses Islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 muncul komunitas Muslim di Palembang. Secara resmi, kerajaan Islam di Sumatera Selatan yang bernama Kesultanan Palembang. Kerajaan ini didirikan pada sekitar tahun 1659 Masehi. Islam yang datang dan berkembang di Sumatera Barat diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad 15, sudah memperoleh pengaruhnya di Kerajaan Besar Minangkabau. Berdasarkan catatan sejarah, Islam itu sudah lama masuk ke Pulau Jawa, jauh sebelum bangsa Barat menjejakkan kaki di pulau ini. Untuk lebih jelasnya marilah kita paparkan sekelumit kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1500 Masehi. Ketika masa kejayaannya, kekuasaan kerajaan Demak meliputi pesisir Jawa bagian tengah dan timur, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Raja yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Raden Fatah. Kerajaan Mataram berdiri sekitar tahun 1587 Masehi. Pada masa jayanya, kerajaan ini menyatukan sebagian Pulau Jawa, Madura, dan Sukadana. Raja yang paling terkenal adalah Mas Rangsang atau yang lebih dikenal Sultan Agung. Kesultanan Banten berdiri sekitar 1526 Masehi. Kerajaan ini terletak di bagian barat Pulau Jawa. Sultan yang terkenal adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Cirebon berdiri sekitar tahun 1400 dan terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rajanya yang terkenal adalah Syarif Hidayatullah. Di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Di antara kerajaan Islam itu adalah Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan. Di daerah Sulawesi juga tumbuh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Berikut ini adalah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi di antaranya Gorontalo, Bone, Wajo dan Sopeng, dan Kesultanan Buton. Di daerah Maluku Utara terdapat dua kerajaan besar bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Papua sudah berlangsung sejak lama.
Bahkan, berdasarkan bukti sejarah terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam di Papua, yakni, Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar, Kerajaan Kowiyai, Namatota, Kerajaan Aiduma, Kerajaan Kaimana. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sunan Perapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi, melalui dakwah Mubalik Makassar antara tahun 1540 sampai dengan 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Bima. Sebagai agama yang paripurna, Islam pun mengatur persoalan pendidikan. Bahkan dalam sejarahnya, Islam sangat memperhatikan persoalan ini. Buktinya sultan-sultan di Indonesia mendanai kegiatan-kegiatan di masjid. Bahkan mereka juga mendatangkan para ulama, baik dari mancanegara, terutama Timur Tengah, maupun dari kalangan ulama pribumi sendiri. Para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara, bukan saja memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid negara, tetapi juga di Istana Sultan. Para sultan dan pejabat tinggi rupanya juga menimba ilmu dari para ulama. Seperti halnya yang terjadi di Kerajaan Islam Samudera Pasai dan Kerajaan Malaka. Berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam, telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Dua hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, lingua franca. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa. Aksara Arab itu disebut dengan banyak sebutan, seperti huruf Jawi, di Melayu, dan huruf Pegon, di Jawa. Luasnya penguasaan aksara Arab ke Nusantara telah membuat para pengunjung asal Eropa ke Asia Tenggara terpukau oleh tingginya tingkat kemampuan baca tulis yang mereka jumpai. Masuknya Islam juga menjadikan adanya proses akulturasi kebudayaan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya corak Islam dalam beberapa sisi kebudayaan, antara lain, seni bangunan, seni ukir, aksara dan seni sastra, kesenian dan kalender. Integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya integrasi akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama-sama. Proses integrasi bangsa ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain peranan para ulama, peran perdagangan antar pulau dan peran bahasa. Demikian materi sejarah tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih.